Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lili Kartika, kelas S6C, NPM saya 2021 125000464. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai subject verb agreement dan parallel structure untuk mata kuliah Inggris Proficiency. Yang pertama saya akan bahas yaitu subject verb agreement. Apa itu subject verb agreement? Subject verb agreement adalah subjek dan verb yang harus sesuai dalam kalimat bahasa Inggris. Di sini yang perlu kita perhatikan yaitu bagaimana kita menentukan apakah subjek ini plural atau singular. Subjek dikatakan singular atau tunggal apabila di sini contohnya kita dapat klasifikasikan menjadi he, she, it, yaitu menggunakan subjek tersebut harus menggunakan kata kerja berakhiran s, atau dapat juga contohnya is, was, has, does, atau verb plus s or es. Lalu contoh subjek jamak yaitu we, they, are, you, menggunakan verb without s or es. Bagaimana cara menentukannya? Yaitu tentukan dulu subjeknya apakah singular or plural. Lalu jika itu pronoun, apakah itu singular or plural? Dan biasanya untuk third person yaitu menggunakan verb singular atau with s. Contohnya she, he, it. Sebuah subjek dapat dikatakan tunggal apabila yang pertama gerund. Contohnya walking makes us healthy. Yang kedua uncountable. Contohnya ada happiness means different to different people. Dan contoh lainnya ada water boils at 100 degrees Celsius. Lalu ada collective noun. Collective noun yaitu uang, jarak, berat, dan waktu. Contoh kalimatnya, 15 minutes is enough to finish the exercise. Lalu ada kata the number of, either of, much, one of, neither of, each, and every. Contoh kalimatnya, one of the books belongs to me. Dan much water is in the well. Lalu subjek dikatakan jamak apabila ada kata several, a few, many, both of, and number of. Contoh kalimatnya ada several new students have entered the room. Dan contoh kalimat lainnya ada a number of girls are dancing on the stage. Nah, aturan lainnya pada subject verb agreement, kata most, all, and some bisa menggunakan verb yang singular dan juga plural, tergantung subjeknya. Contoh kalimatnya ada most of the money belongs to me. Yang kedua ada most of the books belong to me. Lalu pada kata neither nor, either or, not only but also, yang kita lihat apakah subjeknya singular or plural dapat kita lihat pada subjek yang kedua. Contoh kalimatnya ada neither the boy nor the girls are lazy. Contoh kalimat lainnya ada neither the boys or the girl is lazy. Pada kalimat yang terakhir, girl di sini without s, jadi singular. Nah, verb yang digunakan yaitu is. Lalu, pada kata along with, together with, as well as, and in addition to, di sini yang kita lihat yaitu subjek pertamanya apakah itu singular or plural.
Contoh kalimatnya ada the girl along with her parents likes me. Di sini subjek pertama itu the girl bersifat singular. Jadi kita menggunakan verb plus s yaitu likes me. Contoh kalimat kedua ada the boys with their mother like me. Subjek yang pertama itu the boys with s yaitu bentuk plural. Dan verb yang digunakan yaitu verb one without s. Jadi like me. The boys with her mother like me. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai subject verb agreement, dan yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai parallel structure. Saya akan menjelaskan parallel structure secara singkat. Yang pertama yaitu pengertiannya dulu ya. Pengertian parallel structure adalah pola kata yang sama dalam suatu kalimat dengan mengulang bentuk gramatikal yang sama. Tujuannya yaitu menegaskan pentingnya informasi yang disampaikan dalam kalimat. Adapun ciri-ciri dari parallel structure. Yang pertama, mengandung lebih dari satu informasi dalam part of speech yang sama. Yang kedua, menggunakan bentuk gramatikal yang sama. Jadi, pola kalimatnya itu harus sesuai. Lalu, informasi tersebut dihubungkan dengan coordinating conjunction. Coordinating conjunction itu seperti kayak and, for, but, seperti itu. Lalu ada parallel structure dapat berupa kata, frasa, atau klausel. Contoh kalimat dari parallel structure yaitu ada I enjoy hiking, swimming, and fishing. Kalimat yang saya sebutkan tadi merupakan parallel structure karena menggunakan pola kalimat yang sama yaitu jaran. Contoh kedua ada she wants to go to college and get a job. Kalimat tersebut also parallel because go to college and get a job sama-sama merupakan action verb dan menggunakan struktur grammar yang sama. Lalu ada juga Joey is studying music, dance, and art. Contoh kalimat tersebut juga merupakan parallel structure ya, karena studying yang difokuskan di sini yaitu music, dance, and art, sama-sama noun. Contoh kalimat yang terakhir yaitu ada Ben is a talented reader, speaker, and writer. Kalimat yang saya sebutkan juga merupakan parallel structure karena bentuk pola kalimat menggunakan verb yang sama dan kalimatnya menggunakan grammar yang sama. Jika kalimatnya saya ubah menjadi Ben is a talented reader, good at speak and writer, itu merupakan contoh parallel structure yang salah karena good at speak tidak paralel dengan reader dan writer. Jadi harus disesuaikan menjadi speaker. Oke, sekian penjelasan dari saya mengenai subject verb agreement dan parallel structure. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.